الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para alim wal ulama, para asatid, para kiai wal habaib, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Munif Ma'ruf. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, istiqomah mendidik kita semua insyaallah. Guru kita bersama Kiai Haji Abdul Rahman Hasan, juga guru kita bersama Gus Naufal, dan asatid atau ulama yang lain, tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat kami kepada beliau-beliau. Kita doakan semuanya insya Allah sehat walafiat. Juga kepada santri, hadirin, hadirat, ibu nyai yang ikut hadir, insya Allah mudah-mudahan semuanya disayang oleh Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada majelis kita ini sekarang, karena majelis kita memuji Rasulullah. Di mana di sana ada Nabi Muhammad, maka itulah yang mulia. Di mana di sana dihubungkan dengan Rasulullah, di sana yang mulia. Jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sampai kalah kita dengan benda yang mati, kerinduannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan, guru kita Romo Kiai Haji Abdullah Munif, ojo suwi-suwi 5 menit lagi. Ya. Sakno sing ngatur. Yang paling jauh di sini di mana? Saya mulai. Jangan maturo. Doakan ya, mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan insyaallah. Kita doakan juga Ustaz Fahri kita, mudah-mudahan istiqomah. Menceritakan sedikit dari putra Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf Gresik. Siapa? Putranya Habib Abu Bakar As-Saggaf Gresik. Punya putra bernama Saggaf. Apa sukanya beliau? Senangnya apa? Putranya Habib Abu Bakar ini bernama As-Saggaf atau bernama Saggaf As-Saggaf. Ini sukanya main out. Apa out itu? Bukan tutup minyak, tutup. Out ini kayak gitar gitu, yang dipakai gambus biasanya. Ya. Ngerti? Udah kebayang? Selalu ada Nabi Muhammad. Beliau Habib Saggaf suka main out, gambus, nyanyi bahasa kita ini. Tapi nyanyi ini lantunan qasidah kepada Nabi Muhammad. Setiap petikan outnya dia, gitarnya dia, kalau bahasa kita, itu dibarengin dengan puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, ternyata beliau al-wali, waliul kutub, abahnya Habib Abu Bakar berkata kepada putranya, putraku, wis lah, awakmu itu mempengeng ngaji ya wis. Wis aja kita rantok kaya ngono. Kata siapa? Kata abahnya. Wis. Sing istiqomah ngajar kaya opo. Ala kulihat. Kemudian karena anak yang patuh kepada orang tua, sehingga tadi kesukaannya beliau ditaruh di rumahnya, di kamarnya, dicentelno. Subhanallah. Malam-malam ini
Habib Abu Bakar orang tuanya mendengar rintihan seperti rintihan anak kecil. Bagaimana rintihan anak kecil? Ya boleh, seiling tapi ya. Dicari sama Habib Abu Bakar, dicari. Ternyata pusat bunyi ini di dalam kamar putranya Habib Abu Segaf. Ketika dibuka pintunya, ternyata dicari, ternyata suara ini dari tadi itu gitar tuh. Habib Abu Bakar tanya, siapa yang tanya? Wali atau tidak wali? Iya, kita coba tahu nang gitar, apa kabar biye? Habib Abu Bakar tanya sama kita nih, karena mendengar rintihan tangisan sekitar. Kemudian Habib Abu Bakar bertanya, ya kenapa yang nangis? Kata Habib Abu Bakar. Dijawab sama Habib Abu Bakar, Bib, saya ini sedih. Loh kenapa? Karena sebab saya ini sudah tidak dipetik lagi oleh putramu Segaf. Karena setiap petikan aku ini yang dipetik oleh putramu itu memuji kepada Nabi Muhammad. Habib Abu Bakar sadar bahwasanya gitar yang selama ini dipakai oleh putranya hanya untuk memuji Nabi Muhammad dan merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggillah putranya, putraku Segaf, mulai saat ini aku tidak akan melarangmu lagi untuk main gitar lagi. Lanjutkan engkau punya keinginan. Makanya terkenal Habib Segaf ini, yaitu pemain gambus yang sangat luar biasa, main organ dengan suara yang sangat luar biasa. Itu Habib beliau. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Setiap petikan, tabuhan, hadroh, bas, dan bukan sebagainya, ini belum tentu mengalahkan rindunya kepada Nabi Muhammad daripada kerinduan kita kepada Rasulullah. Kembali kepada pertama, setiap ada hubungan dengan Nabi Muhammad, disitulah mulia. Mungkin tempat ini, jalan ini tidak menjadi mulia, tetapi malam ini menjadi mulia karena dipujikan Nabi Muhammad SAW. Dia nggak ngerti jalan ini mungkin besok jadi apa, nggak paham. Besok hari apa? Besok hari Ahad, nggak tahu. Mungkin besok buat senam, joget-jogetan, nggak paham. Tapi saat ini malaikat sudah menyaksikan di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan diturunkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah memuji Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perlu saya luruskan. Ini daerah mana namanya? Jeruk. Oh, saya pikir jeruk purut. Ya, ini daerah mungkin kurang paham ya, atau sedikit mungkin di antara yang hadir bertanya, ini Kiam kok pakai goyang-goyang dikir-dikir kayak apa sih? Ya. Koyok bid'ah masa Nabi Muhammad begitu dulu? Ya. Ini perlu diketahui bahwasanya thariqah itu macam-macam. Ya. Ada istilah thariqah Qadiriyah, ada istilah thariqah Naqsabandiyah, ada istilah thariqah apa lagi? Syadiliyah. Ini diantara yang kita baca tadi, yang kita zikir tadi itu adalah thariqah Ar-Rifaiyah. Thariqah apa namanya? Ar-Rifaiyah. Jadi Syekh Ahmad Ar-Rifai ini punya gaya tersendiri ketika berzikir kepada Allah. Beliau ini melalui goyangan. Bahkan kalau kita lihat di mana, di daerah Turki sana, memang pakai hadroh dan kemudian berkeliling begini, sambil berzikir, sambil bersalawat. Berzikirnya kepada Allah sehingga keluarlah daripada kesadaran mereka. Makanya dibilang thariqat Syekh Ahmad Ar-Rifai yang begini nih modelnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini luar biasa, seorang wali besar, waliul kutub, sakti mandraguna. Syekh Ahmad Ar-Rifai, iya, murid-murid sakti-sakti. Murid-muridnya ini ketika mencoba kesaktiannya lompat dari loteng 10 sampai ke bawah, itu jeblok nggak apa-apa. Coba sampean besok. Nah ini Syekh Ahmad Ar-Rifai, murid-muridnya sakti-sakti, apalagi Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, gaya tadi ini adalah thariqat Syekh Ahmad Ar-Rifai, dibilang thariqat Ar-Rifaiyah. Jadi pada dasarnya wis ono gurune, wis ono, gak karang-karangan dari Majlis Soling baper ndak, gak karang-karangan gak, wis ono gurune, nyambung kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai.
yang mana beliau adalah seorang waliullah. Itu saja sedikit diterang kabeh sampai subuh. Ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita semua. Satu terakhir, saya kasih oleh-oleh bahwasanya bersalawat kepada Nabi Muhammad itu bisa menunaikan bisa apa? Sampean duit hutang baca salawat, insya Allah hutangnya ditunaikan oleh Allah. Ya ono tok pintu, bro, bayar hutangnya bro. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak ngono dah. Iku ono cerita, gitu loh. Masalahnya ono cerita, ambil manfaatnya. Ada orang sugih, miliuner, bangkrut, jadi miskin, akeh utange. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Ono wong sugih, bangkrut, akeh utang, punya hutang 500 dinar. Punya hutang berapa? 500 dinar hutangnya. Masya Allah. Tiap hari, tiap malam sejenenge wong ketok pintu itu bukan nyeneng no, nagih hutang. Sampai sumpek nyile nang tetangga di situ ketok pintu, bro, ana milik minjem utang, minjem uang dong, bro. Buat apa? Nyaur utang, akeh utang. Nah terus nih, kapan dibayar? Lah sebentar gak suwe-suwe. Seminggu yo, wis tak bayar seminggu, tenang, iya. Dikasih waktu seminggu sebanyak 500 dinar. Berapa? 500 dinar. Sampai dari rumahnya, setiap yang datang nagih utang dikasih nih, tanggung. Wah, istri duit sama om, iyalah. Masa kalau perubahan rek. Padahal lu diutang dia, ngutang dia. Ono teko mana dikasih lagi. Sampai hutangnya lunas 500 di. Yang ini lunas, yang ini kata Omah Irama bagaimana? Gali lubang, tutup lubang. Nah, gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi gali lubang, tutup lubang. Yang ini beres, yang ini gak beres. 1 minggu jatuh tempo teko wong tonggone sing sugih. Bro, bayar bro. Ya seminggu iki. Duh. Sekolah ni jangan. Ngono ya, ngono. Yang gue utang mana ya? Ana sing utang kene. Sing gue utang insyaallah berkah maulid ini, berkah salawat insyaallah. Utangnya insyaallah tunaikan oleh Allah. Kemudian bro, bayar. Sepuro nih mas, aku gak duit. Tahun di 500 dinar wake. Katanya. Wes gak, anak gak kepengen tahu, pokoknya harus bayar malam ini. Kalau enggak, ya ini harus berurusan dengan hukum kalau begitu. Kemudian kekeh nggak mau bayar, dibawalah ke hakim, dipanggil oleh hakim. Mas, Anda kenapa tidak bayar hutangmu 500 dinar? Dia bilang, Pak Hakim, saya belum bisa membayar 500 dinar. Kasih waktu lagi. Kata Pak Hakim, tidak bisa. Ini yang minjamin uang ke ente ini menuntut keadilan. Engkau harus dihukum, dan malam ini engkau harus dihukum sampai engkau bisa membayar 500 dinar. Waduh, lemas dia. Dipikir gak enak. Ngomong sama Pak Hakim, Pak Hakim, kasih waktu saya Pak Hakim. Minta waktu untuk apa? Saya mau pergi ke rumah. Kenapa? Mau izin sama istri sama anak bahwasanya malam ini saya ditahan. Saya mau pamit sama mereka Pak Hakim. Cara Pak Hakim, ini akan bulusmu ini. Gak bakal balik awakmu. Nek toko raimu iki, Ngutang saya dewe kok. Kemudian Pak Hakim bener, saya mau balik. Saya cuma pulang ke rumah mau izin sama istri sama anak bahwasanya saya mau dihukum. Kemudian, ya sudah. Kalau begini, ente kasih jaminan kalau ente balik lagi. Kata hakimnya, orang yang punya hutang. Kemudian, Pak Hakim tekon di jaminan, aku gak duwe apa-apa. Wis ngerti, aku cuma bawa sewek tok ngene lho. Ora aku lagi dibuka sempatku ta Pak Hakim ngono. Biar kan gak ono HP, yang sekarang ono HP macam-macam ya. Kemudian, wes pokoknya harus ada jaminan, mikir ya macam. Kemudian bilang, "Wis Pak Hakim, aku punya jaminan." Apa jaminan? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang punya hutang ini jadi digadaikan Nabi Muhammad. Coba,
Gusti Kanjeng Nabi digadaikan. Ini hati geleng-geleng. La haula wala quwwata illa billah. Ini uang tenang orang enggak ini orang. Jadi jaminnya Nabi Muhammad iya. Iya Bang Hakim, kalau saya enggak balik lagi ke sini, saya pastikan saya sudah bukan umat Nabi Muhammad. Jaminan saya Rasulullah. Ya sudah kalau begitu. Saya Hakim enggak punya pilihan lain. Sudah mulai awakmu. Ngomong terus gak karu-karuan dipikir wong. Mulai. Sampai di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mah. Ayah apa? Ayah apa? Lapo. Aku malam ini dihukum. Wis gak usah balik lagi aku besok. Aku tak pamit nang kamu. Lu sekarang kenapa kau bisa balik ke rumah? Aku masih jaminan sama hakim. Oh, apa jaminanmu? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ujune geleng-geleng ya ilaha illallah. Apa awakmu iki piye? Oh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Lah terus piye gak balik meneh nang hakim? Ya aku bukan umat Nabi Muhammad lagi. Kata istrinya, Pak, ambil tasbih. Pegang tasbih. Ayo kita baca selawat kepada Nabi Muhammad. Anak-anaknya semua diajak baca selawat kepada Nabi Muhammad. Yang banyak baca selawat. Ini namanya suami sampai masang sarung sallallahu alaihi wasallam. Sing istri juga sambil bikin kopi sallallahu alaihi wasallam. Saking wedine sama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Takut kena walat mau Kanjeng Nabi Muhammad digadain oleh suaminya. Coba bayangkan coba. Di rumah umat opo ngene. Baca selawat, tertidur kemudian datang Nabi Muhammad di dalam tidurnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih 5 menit ya. Wis ya. Depan lagi kalau ketemu lagi kita teruskan. Allah. Kemudian ini orang didatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya rajul, kenapa ente susah? Kenapa ente? Kata ini orang, ya Rasulullah, aku susah ya Rasulullah, aku utang ya Rasulullah. Punya utang berapa? 500 dinar ya Rasulullah. Ditagih terus ya Rasulullah. Wis, ojo khawatir. Aku sing nanggung. Lebih ya Rasulullah. Masa aku ketemu be wong iku mau maca selawat nang ngarepe wong ya Rasulullah. Ndak, ente pergi nanti ke satu ulama iki sugih. Ente pergi ke dia, minjem ke dia. Lah terus kalau gak dikasih ya Rasulullah, kasih tahu sama dia bukti salam dariku untuknya. Apa itu ya Rasulullah? Katakan kepada dia, kalau dia sudah berselawat malam ini kepadaku 1000 kali berselawat, malam berikutnya dia berselawat sebanyak-banyaknya, tidak tahu berapa jumlahnya, dan kalau masih belum percaya, sampaikan salamku kepadanya, selawatnya telah aku terima. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang bangun, si mikir-mikir, tenan iki Rasulullah. Tenan tadi gini umur Rasulullah. Kira-kira dikei tak 500 dinar. 500 dinar gak sedikit, laki loh. Ya mana kira 500 ribu masih kulit tempe, tahu kacang sentek. Ini 500 dinar laki loh, laki. Kemudian ini orang bangun dan kemudian menuju apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Ketok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, izin Pak Kiai. Ono apa? Aku nyilih duit, la ilaha illallah. Izin kok nyilih duit. Lebih itu awakmu, duit kita piro? 500 dinar. Kiai ini, Syekh ini kayaknya masih alot, mikir-mikir. Ini ya, opo kerjaannya gak duit kok 500 dinar kita jauh. Nyaur piye ngono lho. Kerja gak duit kerja coba. Bangkrut ya bangkrut, duit utang akeh duit utang. Gimana cara bayarnya? Kata dia, ya Kiai, ini perintah salam dari Nabi Muhammad. Ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam saling kejenengan. Kalau Anda ini harus tolong saya. Kata orang ini, apa buktinya kalau engkau ini perintah Nabi Muhammad? Kiai, semalam engkau baca selawat kata Nabi Muhammad 1000 kali, benar? Iya. Kemudian malam berikutnya engkau akan baca selawat sebanyak-banyaknya, tidak tahu berapa jumlahnya. Yang terakhir Kiai, salam dari Nabi Muhammad, selawatmu telah diterima oleh Rasulullah. Ini orang menangis. Yes. Melepur jeruk piro utangmu 500 dinar. Melepur diambil uang 500 dinar. Nih 500 dinar, bayarkan hutangmu dari. Wah senang dia, langsung pergi, gak pamitan sama dia. Senang dia. Saya merena awakmu. Terima kasih. Oh sepuluh nih kayak sepuluh nih. Gak apa-apa. Tak tambah 2.500 dinar. Jadi dia, karena berkah engkau berikan kabar gembira kepadaku, selawatku diterima oleh Nabi Muhammad,
aku beri kau 2.500 dinar. Jadi dapat 3.000. Matur nuwun Syekh, matur nuwun. Mulai nih omahe ketemu sak bojone, seneng pikiran. Napa bae itu, Bang? Kok kejinan ngono? Dari bojone. Wah, aku seneng, Dek. Aku seneng. Aku seneng lapo? Aku di duit 3.000 dinar lho. Bojone nyolong tekan ndi, Bang? 3.000 dinar lho. Nyolong tekan ndi? Sopo maneh sing kok silekno? Ulah. Bocok sudah ngono ta. Aku ini kayak Rasulullah gini ceritanya. Ya wis, engko tak ceritano. Aku tak tenang hakim sih. Balik ke hakim. Hakim. Saya balik sekarang. Ngetop ini kata hakim. Saya mau bayar hutang, saya sudah punya 3.000 dinar. Saya mau bayar hutang saya lagi. Kata Pak Hakim, wis tadi. Nyantai awakmu. Semua urusannya sudah selesai. Kelar urusannya sudah. Nabi Muhammad semalam sudah datang kepada saya. Kalau kau ingin dibantu urusanmu, dimudahkan urusanmu di akhirat, maka bantulah dan mudahkanlah urusanmu. Urusan dia yang punya hutang. Maka sekarang bebas urusanmu. Tenang Pak Hakim. Iya, semalam datang Nabi Muhammad SAW. Sekarang bebas urusanmu. Alhamdulillah, kata si dol tadi. Kata si dol tadi. Pak Hakim masih duit 500 dinar. Ini bentuk terima kasihku kepadamu karena Nabi Muhammad telah datang kepadamu. 500 dinar. Sing ngutangi teko maneh. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wes, aja khawatir, bro, awakmu jangan khawatir. Aku wis duwe sekarang saiki duit. Kata dia. Dia peluk kemudian yang kaya ini, peluk yang punya hutang. Dia menangis mengucapkan terima kasih, sudah utangnya sudah lunas. Semalam Nabi Muhammad sudah datang kepadaku dan berkata kepadaku, jika engkau ingin dibebaskan urusanmu dan dimudahkan oleh Allah di hari kiamat, maka mudahkan urusannya. Maka sekarang hutangmu telah bebas dan aku tambahkan 500 dinar untukmu. Boleh biar coba? 4.000 pulang ke rumah. Alhamdulillah udah 4.000. Saya gak percaya sering tekon di, Pak. Awakmu tuh tekon di. Khawatir nyolong bener loh. Ojo sultan diceritain. Ini semua berkah salawat kepada Nabi Muhammad. Kan ada yang bilang salawat kepada Nabi Muhammad bisa menaikkan hu. Amin Allahumma. Yang punya hutang insya Allah berkah Nabi Muhammad itu naikkan hu. Yang punya penyakit insya Allah mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.